langsung saja kita sapa Ustazah Budianti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah di Banda Aceh sekarang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi lockdown di Banda Aceh setelah naiknya kasus COVID kan berapa hari ini ke belakang? Masih lockdownnya masih parsial kalau di sini. Jadi ada sebagian yang sudah waspada untuk lockdown, ada sebagian yang masih tetap biasa saja. Iya, sepertinya di sini juga begitu. Kita kayaknya lagi menuju lockdown kedua nih dengan gelombang kedua di beberapa tempat sih di Australia. Tapi insya Allah, semoga Allah cepat angkat wabahnya corona supaya bisa kembali seperti semula insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sepertinya jemaah sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kajian dari Ustazah Budianti. Tafadhali Ustazah dan silakan. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan sehingga hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kajian online, dan semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat bagi kita bersama. Salawat dan salam sepenuhnya kita junjung tinggikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membuka jalan bagi kita dari jalan jahiliyah menjadi jalan yang penuh dengan terang benderang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberikan saya kesempatan hari ini untuk mengisi materi tentang Al-Quran sebagai penyembuh berdasarkan perspektif ilmu kedokteran. Mudah-mudahan setelah kita mengkaji tema ini, kita akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai obat utama selain dengan obat-obat lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi pendamping kita dalam menghadapi setiap saat ketika kita menderita sakit. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di dunia ini setiap saat kita berada pada dua kondisi ini, ya, selain dari kondisi yang lain, ya, tapi kondisi sehat dan sakit ini senantiasa kita temui. Kita selalu ingin berada pada kondisi sehat ini, karena dengan sehat kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan, kita bisa belajar, kita bisa menikmati kehidupan, kita bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, kita bisa bermain bersama anak-anak dan keluarga, ya. Jadi kondisi sehat ini adalah kondisi yang paling sangat kita inginkan. Kalaupun kita jatuh pada kondisi sakit, kita hanya ingin dibatasinya saja, ya, pada kondisi sakit yang ringan saja. Ya. Kita berharap tidak jatuh kepada sakit yang berat-berat, karena tentu saja kondisi yang sakit berat ini akan membuat kita menjadi beban bagi orang lain. Jadi kita ingin tetap berada di dalam kondisi sehat ini. Demikian juga hadis Rasulullah yang mengatakan, hadis riwayat Bukhari yang mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu minal mu'minid dhaif fi kulli khair, ya. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang paling dicintai dan paling baik di mata Allah daripada mukmin yang dhaif. Demikian juga hadis Rasulullah yang mengatakan pergunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan lainnya, ya. Salah satunya adalah kesempatan sehatmu sebelum datang saat sakitmu. Jadi ketika sehat maka pergunakanlah sehat ini dengan sebaik-baiknya. Dan apa sih yang bisa mensupport kita, mendukung kita untuk kita tetap berada di kondisi sehat ini? Dan semuanya itu ada jawabannya sendiri, ya, di dalam Islam juga.
Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memiliki hubungan kita vertikal dan horizontal, ya. Hubungan vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Rob, ya, Tuhan semesta alam. Ketika hubungan vertikal ini sangat baik, maka ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan diri kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan kita melemah, ya, tidak baik, maka ini juga akan berdampak pada hubungan kita dengan selainnya. Ya, kalau kita tidak baik hubungan dengan Allah, ya, ibadah kita tidak kuat, ya, kita gampang emosional dan berdampak pada mental kita, ya, sehingga pada akhirnya kita jadi gampang stres. Justru stres ini akan memicu kita menjadi timbulnya banyak macam penyakit. Di beberapa penelitian dikatakan pada suatu kunjungan poliklinik itu lebih dari 15% penyebab penyakitnya itu karena stres. Ada juga penelitian yang mengatakan stres itu banyak sekali memicu penyakit, 13 penyakit. Salah satunya adalah dispepsia atau gangguan lambung. Kemudian sakit kepala, sulit tidur, ya, darah tinggi, jantung berdebar-debar dan segala macam. Jadi sebenarnya itu adalah di sini intinya, ya, hubungan kita kepada Rob, hubungan kita akan mempengaruhi hubungan kita dengan yang lainnya dan menghindarkan kita dari kondisi stres, ya, sehingga membuat kita tidak gampang terkena penyakit. Nah, disinilah peran Al-Quran. Al-Quran bisa mengatasi dua kondisi kelainan ini, di mana kita ketahui bersama dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan dua penyakit, ya, dua macam penyakit, satu penyakit fisik dan satunya penyakit yang mengarah kepada mental, ya. Jadi kalau gangguan mental kita terganggu, otomatis gampang stres, kemudian memicu depresi dan akan menyebabkan mudahnya timbul penyakit-penyakit fisik. Nah, Al-Quran berperan di sini. Al-Quran berusaha mengcover jiwa kita, kemudian agar tidak muncul penyakit-penyakit fisik. Ya. Ini tulisannya kecil, ya. Nah, Al-Quran sebagai penyembuh itu memiliki sifat dua macam, ya, satu umum dan satu khusus. Ya. Sifat umum ini artinya Al-Quran secara keseluruhan, baik setiap suratnya, setiap ayatnya, setiap hurufnya memiliki makna penyembuh, memiliki efek penyembuh. Ya. Ini dikatakan dalam firman Allah dalam surat Yunus, ya, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, ya. Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, ya, berupa rahmat dan warahmatul lil mu'minin. Ini kurang, syifa'ul lima fis sudur. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa rahmatul lil mu'minin, ya. Hai orang-orang yang hai manusia, telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran dari Tuhanmu dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Jadi rahmat untuk orang-orang mukmin. Yang dikhususkan adalah orang-orang mukmin, ya. Al-Qur'an juga memberikan efek penyembuh khusus bagi orang-orang mukmin. Syaratnya harus mukmin. Kenapa mukmin? Karena harus percaya, karena harus beriman kepada kitabullah. Syarat dasarnya di situ. Yakin bahwa ini adalah kitab Allah dan yakin kitab Allah akan menjadi penyembuh. Jadi Al-Qur'an secara keseluruhan bisa memberikan efek penyembuh dan ada juga yang bersifat khusus, ya. Sifat khusus ini maknanya ada surat-surat tertentu di dalam Al-Qur'an yang memberikan efek penyembuh. Misalnya membaca basmalah 7 kali, ya, memberikan efek penyembuh bagi dirinya. Ada yang membaca ayat kursi 7 kali, ya. Sebagaimana dalam riwayat ada sebuah riwayat Nabi ketika Nabi mengalami gigitan
serangga kalau tidak salah waktu itu, beliau membaca muawwidzatain ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq beberapa kali, kemudian meniupkan ke tempat yang sakit dan akhirnya sakit beliau menjadi lebih ringan. Itu yang artinya Al-Qur'an sebagai syifa yang bersifat khusus. Jadi bisa bersifat umum dan bisa bersifat khusus. Dua-duanya bisa memberikan efek penyembuh. Nah, di dalam bahasa Arab itu satu kata memiliki makna, banyak makna ya. Satu kata sejuta makna. Jadi syifa dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang cukup banyak. Ada yang memiliki makna syifa, memiliki makna aslaha ya. Ada yang memiliki makna zakka, ada yang memiliki makna ahsana, tahara, akhraja, kafara, ghafara ya. Jadi satu kata memiliki banyak makna, tidak hanya syifa saja. Syifa ini banyak sekali maknanya, bisa tahara, kharaja, kafara, ghafara, dan ada beberapa kata syifa ya, tema syifa yang tersebar dalam 10 surat di 14 ayat. Kita bisa lihat di surat Al-Isra ya, ayat 7, di mana di situ dikatakan, sebentar, Al-Isra ayat 7 dikatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ya. In ahsantum ahsantum. Di situ kata syifa bermakna ahsana, ahsantum ya. Jikalau kamu baik maka kebaikan akan kembali kepada kamu ya. Pada ayat 82 dikatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di situ jelas disebutkan kata syifa, dan kami telah menurunkan Quran sebagai syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Yunus, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur ya. Hai wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izah, pelajaran dari Tuhanmu, wa syifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh ya di dadamu, untuk di dadamu, wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Khususnya ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman karena syarat awalnya harus yakin, makanya harus menjadi orang yang mukmin. Kemudian An-Nahl ayat 69, di situ dikatakan summa kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dzulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi syifaa'ul linnas. Fihi syifa'ul linnas. Kalau di ayat An-Nahl ini jelas syifa yang disebutkan ya. Di dalamnya, di dalam madu-madu tersebut akan mengandung obat bagi manusia. Kemudian kita lihat surat Al-Maidah ayat 39. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Di sini kata syifa adalah aslaha ya. Aslaha itu bermakna melakukan kebaikan, perbaikan diri ya. Perbaikan diri akan memberikan efek penyembuh juga bagi diri kita. Kemudian kita melangkah ke surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Nah, kata syifa itu di kata wa yuzakkihim, mensucikan mereka, dari kata zakka. Ya, jadi tidak hanya langsung kontekstualnya syifa, tidak, tapi syifa ini mengandung banyak sekali makna. Bisa zakka, bisa ghafara, bisa aslaha, bisa ahsana. Ya. Kemudian di surat At-Taubah ayat 108, la takum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ayyatatahharu, orang-orang yang mensucikan dirinya. Tahara itu bermakna juga syifa ya. Kemudian Al-Insyirah ayat 1 sampai 3 yang tepatnya memiliki makna syifa adalah wa wada'na anka wizrak ya. Dan kami telah mengurangi beban dari dirimu. Nah, ini juga bermakna syifa. Kemudian Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum ghafara ya, Allah mengampunkan, ini juga bermakna syifa. Kemudian surat Muhammad
walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim. Nah, makna syifa di surat Muhammad adalah kaffara, ya, menggugurkan, menghilangkan, itu artinya. Kemudian dalam surat Al-Hijr dikatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, ya. Makna syifa dalam Al-Hijr adalah naza'na. Naza'na artinya dilenyapkan, dihilangkan, sama dengan kaffara, ya. Demikian, banyak sekali kata syifa dalam Al-Quran yang tidak konseptual, tapi memiliki makna menghilangkan, menggugurkan, membaikkan, dan segala macam. Lantas, bagaimana sih proses penyembuhan ini berdasarkan ilmu kedokteran? Bagaimana Al-Quran bisa memberikan efek healing, efek penyembuhan, kalau kita selesaikan berdasarkan ilmu kedokteran? Yang pertama kita ketahui dulu adalah dari otak, ya. Otak ini merupakan pusat pengatur dan mengkoordinasi seluruh gerakan, perilaku, fungsi tubuh, ya, suhu tubuh, detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan ini otak adalah pusat keseluruhannya. Nah, di dalam otak itu terdiri dari triliun miliar juta sel saraf, di mana setiap sel, ya, sudah triliun miliar juta sel, di mana setiap sel merupakan komputer yang sangat rumit, di mana artinya setiap sel itu adalah komputer mini. Komputer mini memiliki perangkat, ya, perangkat program, dan di dalam program itu ada informasi-informasi penting yang kalau di dunia kedokteran dikenal sebagai materi genetik. Begitu dalamnya, ya, penciptaan Allah kepada kita semua, ya. Makanya dalam surat At-Tin, ya, dikatakan sebaik-baik penciptaan. Lanjut lagi, nah, sel tubuh kita ini, ya, dia terdiri dari membran potensial, membran sel, dinding sel. Dinding selnya itu bergetar, selalu bergetar, dan bisa dipengaruhi oleh getaran, ya. Getaran ini dihasilkan oleh gelombang, berbagai tipe gelombang, baik gelombang sinar, gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang suara, itu bisa mempengaruhi sel tubuh kita, terutama potensial membran yang berada di dinding sel, ya. Nah, setiap sel ini akan bergetar mengikuti sistemnya, ya. Bila terjadi perubahan dari getaran, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sistem tersebut. Di sini kata kuncinya, ya. Nah, bila suatu saat dipengaruhi oleh getaran mekanis, listrik, dan magnetis, ya, maka akan mempengaruhi ketidakseimbangan sistem tubuh dan bisa kita jatuh pada kondisi sakit. Kemudian kita pahami mekanisme penghantaran suara, ya. Suara, ya, yang kita dengarkan, ini adalah di mana suara tersebut nantinya akan ditransformasi ke sel saraf di otak kita tadi, ya. Suara adalah berbentuk gelombang atau getaran yang bergerak di udara dengan kecepatan 340 meter per detik atau dengan frekuensi 20 per detik atau hingga 20.000 per detik, ya. Gelombang-gelombang suara ini bergerak di udara, kemudian ditangkap oleh telinga kita, ya. Lalu disaring atau disensor di membran timpani, kemudian dirubah sinyalnya menjadi sinyal-sinyal elektrik oleh tulang-tulang pendengaran, kemudian ditangkap oleh saraf pendengaran dan disampaikan ke otak, ya. Nah, di otak nanti akan diproses di seluruh sel saraf otak, kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh sistem tubuh kita, ya. Nah, peran Al-Quran di sini, ya, dia menyembuhkan kita dengan suara. Telah banyak penelitian yang mengatakan suara manusia itu sangat efektif dan memberikan efek positif untuk berbagai penyembuhan penyakit. Karena suara akan menghasilkan getaran sehingga mempengaruhi sel-sel tubuh bergetar dan memberikan efek positif, dan sehingga keseimbangan sistem itu tetap utuh di situ, ya. Dan pada akhirnya kita tetap berada pada posisi sehat. Seperti itu.
Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan warattilil Qur'ana tartila, ya. Bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil itu dengan suara yang standar, ya. Tidak tinggi dengan frekuensi tinggi, bukan tidak juga dengan suara yang terlalu rendah. Kemudian dibaca dengan dinamis, harmonis, hurufnya benar, makhrajnya benar, ya, sehingga memberikan efek-efek positif ini, ya. Sel-sel tubuh kita akan bergetar sesuai dengan getarannya, sehingga keseimbangan sistem tubuh tetap terjaga. Demikian, ya. Selanjutnya adalah sel saraf akan bergetar bila dipengaruhi oleh gelombang suara, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan pendengaran itu selalu lebih disebutkan lebih duluan daripada penglihatan. Kita lihat dalam surat As-Sajdah dikatakan allazi ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insana min tin tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal basara, ya. Jadi sam'a dulu yang disebutkan, kemudian basara, ya. Kemudian di ayat yang lain dikatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, ya, mata, hati, setiap dari itu akan dimintakan tanggung jawab. Jadi selalu sam'a yang disebutkan, pendengaran dulu yang disebutkan, karena betapa pentingnya pendengaran ini sehingga bisa berpengaruh kepada sel-sel di tubuh kita, sehingga membuat kita senantiasa berada pada sistem keseimbangan dan selalu di kondisi yang sehat, ya. Banyak sekali hikmah dari indera pendengaran ini, di mana pendengaran manusia itu yang sistemnya paling pertama sekali berfungsi daripada penglihatan. Kita lihat pada bayi usia 40 hari, penglihatannya baru berfungsi. Tapi ketika dia lahir, maka pendengarannya lah yang paling pertama berfungsi. Kemudian telinga kita tidak pernah beristirahat, tapi mata ketika tidur dia akan tertutup dan kemudian beristirahat. Ya, jadi banyak sekali hikmah dari indera pendengaran ini. Nah, sebagaimana saya sebutkan dari awal bahwa sel kita selalu dipengaruhi oleh getaran suara, ya. Dan ini akan terus berjalan, ya, pada sistem keseimbangan. Ketika ada sesuatu yang mempengaruhi, kita tetap berusaha mengarahkan getaran suara kita ini, getaran sel ini berada pada keseimbangan dan memberikan efek positif. Bagaimana penyakit dapat terjadi? Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa setiap penyakit berbeda dengan penyakit lainnya. Kullu da'in dawa, ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jadi setiap penyakit beda dan obatnya juga beda, ya. Allah sudah meletakkan program di setiap sel tubuh kita sehingga sel itu selalu berfungsi. Tadi saya di awal sudah katakan setiap sel memiliki, sama seperti komputer, ya, memiliki perangkat. Di dalam perangkat ada informasi, dan informasi itu kalau kita di dunia kedokteran dikenal dengan materi genetik. Jadi program itu yang Allah sudah tentukan dan itu akan senantiasa berfungsi, ya. Nah, ketika ada informasi dari luar yang masuk ke dalam sel, misalnya karena infeksi virus atau bakteri atau lainnya, maka program ini akan terpengaruh. Kalau kita tidak berusaha, ya, misalnya membiarkan hal itu terus terjadi, maka kondisinya akan berefek negatif dan jatuh pada kondisi sakit. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis dikatakan senantiasa membaca Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran akan memiliki satu kebaikan, ya. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Demikian hadis Rasulullah mengatakan seperti itu. Sehingga sangat dianjurkan untuk setiap hari tilawah Al-Quran, karena yang kita kejar adalah di sini, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang membuat getaran sel kita mengarah kepada yang tidak baik, ya, berdampak negatif, maka kita akan berusaha menolaknya, menggantinya dengan getaran-getaran yang memberikan efek positif, sehingga kita tidak jatuh pada kondisi sakit. Ya. Sama ketika virus menyerang, ya, dia tidak punya senjata, ya, senjata apapun, dia hanya memasukkan materi genetiknya, DNA-nya ke dalam program sel tubuh kita, ke dalam DNA kita, sehingga hal ini akan terpengaruh dan menjadi sakit. Disinilah letaknya tilawah Al-Quran, ya. Kita memberikan energi positif, ya, sehingga potensial membran kita tetap dalam kondisi seimbang dan tidak jatuh kepada negatif.
Pencipta penyakit adalah pencipta manusia, sehingga dia memberikan ilmu bagaimana pengobatannya di dalam kitab Al-Quran. Ya. Ini dapat terjadi dengan melakukan keseimbangan dari sel-sel yang berpengaruh dari adanya getaran-getaran yang berefek negatif. Setiap penyakit merupakan hasil dari kerusakan tertentu dalam program sel, hingga tergantung pada jenis penyakitnya. Gitu ya. Nah, apa saja kekuatan penyembuhan dari ayat-ayat Al-Quran? Yang pertama, efek harmonisasi yang sempurna dari pengucapan kata dan huruf-huruf. Makanya tadi sudah saya sebutkan juga, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Hurufnya benar, ya, tidak terburu-buru, menggunakan suara standar, ya, malah tidak dibolehkan menggunakan nada-nada yang tinggi, ya. Tartil seperti itu, ya, suara nadanya standar. Kemudian efek suara yang seimbang dari kata-kata Al-Quran. Dan ini memberikan efek penyembuhan. Adanya informasi dalam setiap ayat yang menambah keyakinan kita. Ya. Boleh membaca ayat penyembuhan Quran, kemudian diwasilahkan, ya, diperantarai dari air atau madu atau minyak zaitun atau minyak tanaman lainnya, dan kemudian diminum oleh yang sakit. Ya. Semua jenis penyakit adalah gangguan pada sistem informasi, dan sembuhnya dapat dilakukan dengan melalui informasi itu juga. Salah satunya dengan melalui tilawah Al-Quran. Ya. Jadi didasari dari keyakinan dulu. Harus orang mukmin. Syaratnya harus mukmin. Beberapa ayat di dalam Al-Quran, syifa selalu disebutkan dengan warahmatul lil mu'minin. Di ujungnya selalu disebutkan untuk orang-orang mukmin. Ya. Harus yakin dulu kalau Al-Quran adalah dzalikal kitabul la raiba fih. Kitab yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya, kitab yang tidak pernah ada kesalahan di dalamnya, sehingga setelah kita yakin, kemudian kita mencoba memahami bagaimana sih prosesnya kok bisa memberikan efek penyembuhan, ya. Mungkin dari salah satu wasilah yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Dari healing, sound healing, penyembuhan melalui suara, menggetarkan suara-suara dari sel saraf pendengaran, sehingga mempengaruhi sel saraf di otak dan mempengaruhi seluruh sistem keseimbangan di tubuh. Dan jangan lupa harus rutin dilakukan, ya. Karena kita tidak tahu pada kondisi apa tiba-tiba sesuatu bisa mempengaruhi getaran potensial membran sel kita, sehingga kalau rutin kita membaca Al-Quran, ya, ada ini menjadi penangkal bagi kita untuk tidak jatuh pada kondisi sakit, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barakallah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat dipahami dengan baik, ya, dan membawa manfaat bagi kita semua, sehingga menambah kecintaan kita dalam tilawah Al-Quran. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakillah khairan kathiran kepada Ustazah Budianti. Kita malam ini sungguh materi kajian sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Begitu pentingnya kita menggunakan Al-Quran dalam pengobatan dan kesehatan kita. Seperti Ustazah mengatakan, Quran menyembuhkan dengan suara. Pendengaran disebut sebelum pendengaran di dalam Al-Quran disebut sebelum ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sambil menunggu lebih banyak pertanyaan masuk, kami ingin mengabarkan kembali kepada para jamaah, bagi jamaah yang ingin ikut serta mendukung pembangunan gedung Ashabul Kahfi Islamic Center, dapat berkontribusi melalui paket donasi atau link transfer yang telah dijelaskan oleh tim pembangun tadi. Atau silahkan mengirim personal message atau japri ke tim pembangunan AKIK dengan Zoom ID AKIK Sydney yang ada di list participants. Buat yang belum join grup WA AKIK Info, silahkan gabung melalui link bit.ly/info AKIK untuk mendapatkan info kajian dan kegiatan-kegiatan AKIK lainnya. Alhamdulillah, saya lihat sudah banyak nih masuk pertanyaan di kolom chat. Mari kita mulai mendengarkan pertanyaannya sama-sama. Ini yang pertama saya bacakan ya Ustazah. Oke.
Ini pertanyaan yang pertama masuk dari Bapak Suwardi Jamal, dosen di Universitas Abulia Tama Aceh. Mungkin Ibu Dr. Budianti, Al-Quran dapat sebagai penyembuh adalah bagi orang-orang sehat, termasuk pendengarannya. Bagaimana bagi orang-orang yang tidak sehat pendengarannya? Ya, Ustazah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaannya, kenapa tidak mendahului dengan ayat An-Nahl? Itu pertanyaan. Oke. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama aja nih Ustazah. Gitu. Ya. Al-Quran dapat sebagai penyembuh adalah bagi orang-orang sehat termasuk pendengarannya. Bagaimana bagi orang-orang yang tidak sehat pendengarannya? Wah, pertanyaannya bagus sekali ini ya. Jadi memang yang saya jelaskan di sini adalah bagi dalam kondisi umumnya. Jadi bagi kondisi umumnya di mana kita semua ini dengan pendengaran yang baik ya. Dan bagaimana apakah Al-Quran bisa menjadi penyembuh bagi orang-orang yang tidak sehat pendengarannya, terutama yang bagi yang tuli? Tetap bisa ya. Jadi mekanisme penyembuhan dari Al-Quran, sebentar ya, share screen. Nah, mekanisme penyembuhan Al-Quran yang saya sampaikan di sini adalah sound healing. Jadi banyak sekali mekanisme penyembuhan Al-Quran yang bisa dilakukan diatasi oleh Al-Quran ya. Jadi ada dua aksis. Satu aksisnya melalui penekanan stres ya, Pak Suwardi. Jadi dari aksis stres, kemudian stres bisa mempengaruhi hipotalamus di otak ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran memiliki efek menenangkan, maka akan memberikan efek pada salah satunya, kalau saya tidak salah, hipotalamus di otak, dan hipotalamus ini meneruskan kepada sistem hormonal kita ya. Jadi sistem hormonal ini juga salah satu sistem yang berperan pada sistem imunitas tubuh ya. Mungkin bisa dari situ Pak Suwardi. Jadi bisa dari jiwanya ya, bisa dari aksis stresnya, atau bisa melalui sound healing. Jadi yang saya jelaskan pada hari ini melalui efek pendengaran, jadi sound healing. Demikian Pak. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, jadi Ustazah akan menjelaskannya secara umum. Tapi ya seperti Ustazah bilang, Al-Quran itu bukannya tidak bermanfaat juga bagi masyarakat yang tuli juga, tapi ada manfaatnya juga. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini dari hamba Allah ya Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, jazakillah khair atas sharing ilmu dan waktunya. Ustazah, Al-Quran adalah syifa. Ayat apa saja yang bisa menyembuhkan? Apakah ayat-ayat yang Ustazah sebutkan di awal kajian saja, atau ayat mana saja yang bisa jadi penyembuh? Jazakillah khair Ustazah atas sharing ilmunya. Ya. Terima kasih pertanyaannya dari hamba Allah. Jadi dari sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu efek penyembuhannya bisa bersifat umum ya. Bersifat umum itu artinya kulluh ya, utuh. Al-Quran itu secara keseluruhan memberikan efek kesembuhan. Jadi mau baca di ayat apapun ya, mau baca di juz apapun ya, tetap dia memberikan efek penyembuhan. Setiap ayatnya, setiap hurufnya ya. Ada juga yang bersifat khusus ya. Bersifat khusus di mana ada ayat-ayat atau surat tertentu seperti yang diriwayatkan dalam hadis, di mana ketika Rasulullah pernah digigit, kalau nggak salah saya ingat, kalajengking, kemudian Rasulullah membaca mu'awwizatain ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian meniupkannya ke tempat gigitan tersebut, maka rasa sakitnya akan mereda ya. Itu yang disebut dengan Al-Quran memberikan efek penyembuhan secara khusus. Bisa bersifat umum, bisa bersifat khusus. Kita telusuri bagaimana sih efek penyembuhan yang diberikan oleh Al-Quran ini, dan jangan lupa dirutinkan ya.
Jadi rutin dibaca ya. Jadi mau ayat apapun, kalau mau menggunakan Al-Quran secara kulluh, secara utuh bisa memberikan efek sembuh, maka rutinkanlah dibaca. Insya Allah memberikan efek kesembuhan. Salah satunya dari sound healing tadi, ya, melalui pendengaran, sel-sel saraf kita akan menerima efek positif dari bacaan tartil kita, dan itu mempengaruhi sistem sel saraf dan sel saraf di otak, kemudian bisa melakukan koordinasi untuk seluruh organ-organ sistem yang ada di tubuh kita. Demikian. Ya, dan mungkin saya ulangi juga, Ustazah juga bilang waktu di kajiannya bahwa kita juga membacakan basmalah 17 kali, itu juga ada manfaatnya, atau baca ayatul kursi, dan juga kalau untuk kita wanita ya, mungkin pas waktu melahirkan atau sebelum waktu hamil ada juga ayat-ayat yang khususnya kita baca. Tapi ya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ustazah, nih pertanyaan menarik dari Ibu Desi Sandrasari. Assalamualaikum Ustazah, apakah sama efek Al-Quran sebagai penyembuh dengan kita membaca langsung Al-Qurannya atau kita mendengarkan murattal dari HP atau YouTube? Ya Ustazah. Yeah. Yang terbaik adalah membaca langsung, ya. Yang terbaik ada sebenarnya sama, bisa memberikan efek sound healing sama, tapi yang terbaik menurut saya adalah membaca langsung dari Al-Quran, karena memegang kitabullah, memegang Al-Quran, ya, berinteraksi dengan Al-Quran akan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Bila sudah cinta, artinya kita sudah berada di tahap ini, ya, di tahap ya, kita berada di atas ini, sudah di tahap yakin. Jadi apakah bisa memberi sama efeknya? Bisa, efek sound healingnya dapat. Cuman yang paling utama adalah memegang langsung kitabullah, ya, dipegang. Kalau kita sudah dekat, ya, sama, lebih senang dekat di mata, ya, dan dekat di hati daripada dekat di mata tapi jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi yang dipilih adalah dekat di mata kemudian dekat di hati, ya, dan efek penyembuhannya sama. Makanya ada beberapa ulama yang membolehkan tilawah murattal itu diputar setiap hari di rumah, karena secara tidak langsung akan memberikan sound healing pada sel-sel kita, ya, secara tidak sengaja sambil masak, sambil apa gitu, sambil nyetrika kita mendengarkan murattal Al-Quran diperbolehkan dan memberikan efek-efek positif bagi diri kita. Tapi yang terbaik, dekatlah, membacalah Al-Quran, peganglah Al-Quran, karena kalau sudah dekat, pasti sudah yakin, pasti sudah senang, akan memberikan efek-efek yang lebih besar lagi terhadap sel-sel tubuh kita. Ya, demikian, Ismatun Nisa. Ya, jazakallah khair Ustazah. Ini langsung saja Ustazah, ini banyak soalnya pertanyaannya yang masuk. Next one ya. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kita hadapi orang yang terlalu ringan menghadapi COVID dan mengikuti peraturan pemerintah untuk social distancing dengan mengatakan bahwa kita ada syifa dengan Al-Quran dan tidak perlu berlebihan. Terima kasih Ustazah. Ini kembali kepada tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah selama pada waktu wabah yang pernah terjadi wabah di masa Rasulullah, di mana beliau katakan kepada Umar, memang benar kita punya syifa dan yang berasal dari Al-Quran, tapi kita tetap harus berlari dari satu takdir ke takdir yang lain, ya. Jadi jangan sampai bonyok, ya, menghadapi virus dengan sedemikian, ya, tapi tetap kita berusaha bertawakal menghindari wabah tersebut, dan itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah pada zaman beliau menghadapi wabah, ya. Tetap walaupun kita punya senjata syifa dengan Al-Quran, ya, tapi tetap kita melakukan menghindari takdir yang buruk atas diri kita, ya. Berlari dari satu takdir ke takdir yang lain. COVID-19 adalah takdir buruk bagi kita dan kita wajib menghindar dari takdir buruk tersebut. Demikian Ismatun Nisa. Ya, baik Ustazah. Tidak boleh terlalu terlalu menganggap remeh, ya. Kita harus ada usaha juga kan. Ya, baik Ustazah. Ini next question terus nih dari Ibu Siti Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah Budi mau tanya tentang ruqyah. Bagaimana saya khususnya mencari jalan untuk menyembuhkan diri atau keluarga dari penyakit. Tapi takutnya usaha ini entar menjurus ke arah kesyirikan. Jazakillah khairan Ustazah. Ya, benar ya. Jadi Bu Siti Suryani, ruqyah ini merupakan salah satu cara Rasulullah mengobati penyakit ya. Beliau salah satunya memakai muawwizatain tadi ya dengan menggunakan ayat-ayat kul 3 kul kemudian ditiupkan di air. Yang harus kita hindari ini adalah syiriknya ya. Syiriknya itu apa? Pakai tumbal misalnya, pakai ayam atau menggunakan bantuan jin atau syaitan atau selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang syirik ya. Kalau ruqyah boleh tapi jangan sampai menjurus kepada kesyirikan. Ya. Jadi memang ruqyah ini dianjurkan oleh Nabi dan untuk dilakukan sebagai salah satu usaha kita menyembuhkan penyakit, di mana ruqyah ini kan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk melindungi diri daripada godaan syaitan atau serangan jin ya. Yang tidak boleh kita meminta bantuan selain daripada selain dari Allah. Jadi meminta bantuan jin, syaitan dan atau menggunakan tumbal ya, seperti pakai ayam jago, pakai telur hitam dan segala macam. Nah, itu yang tidak boleh. Baik, Ustazah. Mungkin saya tambah sedikit. Kalau tentang ruqyah itu bisa dari diri kita sendiri, nggak mesti kita cari orang lain untuk membantu dalam segi itu. Kalau murni membacakan ayat Al-Quran kan? Ya, betul. Ya, oke. Okay, next question nih Ustazah dari Ibu Anissa Siti Khairun Nisa. Assalamualaikum Ustazah Dr. Budianti. Saya Anissa dari FK Unair. Apakah ada saran ayat-ayat yang disarankan untuk sering-sering dibaca untuk menekan stres? Matur nuwun, salam hormat dari FK UNER. Ya, ini Siti Anissa Siti Khairun Nisa ini teman saya ya, teman terbaik saya ya. Ikut juga dalam kajian ternyata. Nah, yang pertama itu ada doa untuk supaya tidak stres ya, dan doa itu adalah doa zikir wirid harian yang harus dibaca oleh setiap mukmin, setiap muslim dan setiap mukmin. Namanya zikir al-ma'surat. Salah satunya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Di situ disebutkan ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, saya berlindung kepadamu dari serangan waham. Waham itu gangguan seperti kayak ketakutan dan hazan, kesedihan. Nah, itu dibaca sesering mungkin. Kalau ayat saya sarankan Al-Muluk, itu bisa meringankan beban di hati ya. Dipersilahkan boleh salah satunya yang paling ringan adalah membaca doa tersebut. Bisa sampai membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu bisa boleh 10 kali, 15 kali, itu sesering mungkin. Insyaallah memberikan efek pada hati supaya tidak stres ya. Ya, baik Ustazah. Dan kita dengar doa ini ketika munculnya COVID-19 ini, muncul juga doa ini di media sosial, kita sharingnya untuk ya membiasakan mungkin kan al-ma'surat yang mungkin bagi kita yang sering lupa ya. Baik, ini tambah banyak nih pertanyaannya Ustazah. Kayaknya orang menarik nih jamaah, alhamdulillah. Ini next question terus ya dari Ibu Sartini Puji Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah jazakillah khair atas ilmunya. Bagaimana dengan proses penyembuhan sound healing dengan mendengar murattal yang bacaannya lebih bagus atau dengan kita sendiri yang membaca Al-Quran? Jazakillah khair. Ini ya, di sini ya. Jadi kekuatan apa dari Al-Quran yang bisa memberikan efek kesembuhan ya, salah satunya adalah harmonisasi yang sempurna dari mengucap makharijil huruf ya, tajwid itu sangat bagus ya, sehingga sound healing semakin bagus bacaannya maka akan memberikan efek sound healing yang lebih memberikan efek positif, energi positif bagi getaran sel-sel potensial membran sel-sel kita ya. Nah, bagus mana Ustazah bacaan dibacakan oleh syekh atau oleh kita sendiri?
sama saja kalau saya ya. Jadi kalau kita sendiri belum bagus bacaannya, ayo belajar membaca Al-Qur'an ya, mulai dari tahsin, kemudian bisa melanjutkan kepada tahfidz ya. Jadi dibarengkan ya, di sama saja ya. Boleh sambil mendengar bacaan orang-orang yang sudah bagus bacaannya, dan kita sendiri juga jangan mau kalah ya, tetap belajar ya, supaya sampai bacaan kita itu seperti mereka ya, agar kita sendiri bisa mengobati diri kita sendiri ya, karena kita tidak selamanya bisa bergantung kepada bacaan-bacaan orang ya. Di suatu saat tertentu kita harus bisa semua sendiri, sehingga alangkah baiknya memperbaiki bacaan kita juga, membaguskan bacaan kita, sehingga kita sendiri bisa memberikan efek positif untuk sel-sel kita sendiri. Demikian Ismatun Nisa. Iya Ustazah, itu bisa jadi motivasi juga kita untuk memperbagus tajwid dan bacaan tilawah Quran kita. Ini langsung ke next question dari Bapak Masnawi Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyelaraskan antara pengobatan dengan Al-Quran dengan pengobatan secara medical science, di mana perkembangan ilmu kedokteran dalam mengobati penyakit sangatlah maju? Jazakillah. Oh ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi sebenarnya pengobatan di dunia kedokteran dengan obat itu sendiri sejalan sebenarnya ya. Jadi kalau saya prinsipnya adalah apa yang saya yakini, yaitu Al-Quran memberikan efek kesembuhan, maka ini the one-nya, the first number ya. Jadi orang-orang di luar sana mengatakan misalnya echinacea, misalnya tanaman echinacea yang ada di kalau bahasa merek obatnya itu Stimuno ya, atau vitamin C dari lemon atau saffron. Nah, itu merupakan imunostimulan ya, itu dari tanaman. Jadi semua itu fungsinya sama, levelnya sama. Nah, Al-Qur'an juga begitu ya. Al-Qur'an memiliki efek imunostimulan juga gitu. Jadi kalau Bapak mau membarengkan, mendabelkan ya, menyamakan ya. Misalnya Bapak hari ini baca Al-Qur'an dirutinkan ya. Jadi sama seperti tadi saya bilang, dirutinkan ya. Bacaan sudah rutin, sudah yakin dan paham akan memberikan efek kesembuhan, kemudian dirutinkan setiap hari. Kemudian Bapak juga meminum misalnya Stimuno, atau meminum setiap hari lemon, buah lemon atau saffron ya, boleh. Jadi makin menambah efek positif bagi sel-sel tubuh Bapak gitu ya. Jadi sinkronisasi antara syifa dari Al-Quran dengan pengobatan secara medical science, sinkronisasi. Ketika sakit, tetap baca Al-Quran, karena Al-Quran memberikan efek syifa bagi kita, dan tetap minum obat dari dokter, ya, karena kita berusaha sebaik mungkin agar kita mencapai pada kondisi sehat, ya. Jadi, kalau saya prinsipnya number one adalah Al-Quran dan dibarengi dengan obat-obatan lainnya. Karena memang obat bagi orang muslim mukmin itu adalah memang sudah di depan mata, yaitu Al-Quran, ditambah dengan obat-obat lainnya. Demikian juga dengan imunostimulan lainnya, minum imbus, minum apa, lemon, buah lemon, atau saffron ya, atau jahe, atau kalau orang Jawa itu empon-empon, boleh setiap hari, tapi jangan lupa baca Al-Quran, karena healingnya itu beda, prosesnya itu beda, dan kita harus berusaha. Kita tidak tahu dari sisi mana efek positifnya akan muncul ya. Jadi tetap kita berusaha. Kemudian mana yang paling baik ya, tetap sinkronisasi sama, tapi the first-nya adalah Al-Quran sebagai syifa bagi orang-orang mukmin. Yang lain medical science, obat-obat medik, vitamin, imunostimulan menambah suportifnya gitu ya. Ya Ustazah, itu mungkin kelebihannya kita orang mukmin ya, bukan hanya kita pegang ke medical science, tapi ada tambahannya dengan syifa dari Al-Quran untuk kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Ini langsung ke next question dari Ibu Susi Wahyuning Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Budi. Di dalam Al-Quran ada dua kata yang artinya obat, syifa dan dawa. Yang dijelaskan tadi itu apakah Al-Quran bisa menangani keduanya itu?
Jadi mohon maaf saya tidak pernah menemukan kata dawa dalam Al-Quran. Yang selalu disebutkan adalah syifa. Syifa satu kata memiliki sejuta makna ya. Bisa kharaja, kafara, ahsana, aslaha, banyak sekali ya. Nazakna, wazakna ya, diringankan bebannya di dada gitu. Nah kalau dawa ini justru disebutkan Nabi di dalam hadis. Kullu da'in dawa ya. Setiap penyakit ada dawanya, ada obatnya ya. Jadi mungkin kalau yang disebutkan hadis Nabi ini adalah mirip ya mungkin ya, saya tidak tahu jelas, tapi kalau di dalam Al-Quran hanya syifa saja yang disebutkan, tapi dawa itu justru di dalam hadis. Nah bedanya syifa dan dawa, mohon maaf saya tidak mendalami hal tersebut. Demikian Ismatun Nisa. Ya, baik Ustazah. Ini ke next questionnya agak sedikit panjang Ustazah, tapi kayaknya menarik nih. Langsung saya bacakan ya. Assalamualaikum Ustazah, tadi ini dari hamba Allah ya. Tadi diperkenalkan Ustazah adalah hafizah 30 juz dan anak-anak juga dipersiapkan menjadi hufaz. Bagaimana cara mempersiapkan anak-anak kita atau keluarga kita dekat dengan Al-Quran tapi tetap bisa menggapai tujuan-tujuan dunia lainnya seperti menjadi dokter, engineer atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena melihat persaingan saat ini, orang tua berlomba-lomba mengirimkan anak-anaknya untuk belajar ilmu dunia, les ilmu-ilmu sains, dan lain sebagainya. Bagaimana Ustazah membagi waktu dahulu dan mempersiapkan anak-anak Ustazah saat ini? Maaf jika pertanyaannya agak tidak nyambung dengan materi Ustazah. Saya sebenarnya intinya adalah pemanfaatan waktu. Jadi saya selalu membuat moto di rumah saya itu adalah wal asri ya, demi masa, demi waktu ya. Dan kalau kamu di situ disebutkan ya bagaimana orang-orang yang rugi dan bagaimana orang-orang yang menang ya. Jadi orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu ya. Jadi saya membagi waktu kepada anak-anak ya. Waktunya itu waktu ba'da subuh ya. Anak-anak pas subuh harus bangun, dan waktu mengaji kita adalah subuh, kemudian mulai asar sampai isya ya. Saya membagi waktu saya menjadi 2, dunia dan akhirat ya. Nah, setelah subuh, setelah mengaji 6:30 kalau di Indonesia, di Aceh itu jam 7 sudah persiapan untuk sekolah. Kemudian harus semua sudah di rumah pada waktu asar. Setelah asar kita sudah mulai murajaah, mengulang membaca Al-Quran bersama-sama. Dan orang tua adalah contoh mereka ya. Jadi kita tidak boleh menjadi mandornya. Mereka pasti tidak akan mau. Jadi solihkan diri dulu kita, sama seperti kisah-kisah para nabi ya. Nabi Yakub, bagaimana solihnya Nabi Yakub sehingga Nabi Yusuf bisa menjadi orang-orang bagian dari orang yang solih. Nabi Ibrahim, bagaimana solihnya Nabi Ibrahim sehingga bisa menghasilkan Nabi Ismail dan Ishak sebagai nabi yang solih ya. Demikian juga dengan yang lainnya. Lantas pertanyaannya gimana kalau Nabi Nuh? Nabi Nuh anaknya Kan'an durhaka ya, dan itu terjawab di dalam Al-Quran. Allah menjawabnya kalau Kan'an itu bukan adalah anakmu ya, di situ dijawab Allah. Jadi kamu tidak perlu takut dan tetaplah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijawab Allah. Jadi solihkan dulu kita ya, dan tunjukkan kalau kita memang kita duluan yang mengaji ya. Pada subuh kita yang mengaji, bukan hanya bersuara menyuruh anak-anak, tapi kita tidak mengaji, kita tidak tilawah. Nah itu pasti tidak akan pernah jalan. Jadi solihkan kita, kaptennya dulu yang solih, bangun sebelum subuh, kalau bisa tahajud dulu, memohon kepada Allah, semoga anak-anak dijadikan sebagai anak-anak yang solih, ya, didekatkan dengan Al-Quran, berdoa pada saat tahajud, dan diberi kemudahan ketika membangunkan pagi anak-anak, insya Allah bisa, ya. Kemudian salat subuh, ya. Kemudian kita hanya memberikan contoh, ya, kita tilawah sendiri, insya Allah anak-anak ikut. Seperti itu. Dan yang kedua, pemanfaatan waktu. Karena moto saya satu lagi adalah atina fid dunya hasanah ya. Saya ingin berbahagia di dunia dan saya ingin juga bahagia di akhirat. Jadi waktu saya bagi 2 untuk dunia dan untuk akhirat ya. Dan jadi solihkan dulu kita orang tua, maka insya Allah anak-anak akan mengikuti ya. Demikian Ismatun Nisa.
Insya Allah itu mungkin kendala terbesarnya ya Ustazah, kita harus nggak boleh menuntut, jangan menuntut anak kita solih sementara kita tidak solih, dan itu tidak akan pernah terjadi. Ya, betul. Baik Ustazah, nih pertanyaannya masuk terus nih, jamaah sangat ini antusias, alhamdulillah. Ini langsung saja dari Pak Adi ya. Next question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Ya, maaf. Ya, maknanya ini adalah pertama kan syifa itu akan memberi, Al-Quran itu akan memberikan efek syifa, efek penyembuh bagi mukmin. Itu selalu dipasangkan di dalam Al-Quran, syifa ulima fisdur wa rahmatul lil mu'minin. Salah satu ayatnya seperti itu. Ujungnya pasti untuk orang mukmin, yaitu harus yakin dulu bahwa Al-Quran bisa memberikan efek penyembuh bagi diri kita. Kemudian supaya lebih mantap lagi, pahami dulu. Paham ini maksudnya yang salah satu saya paparkan itu bagaimana proses Al-Quran bisa menyembuhkan kita. Ya, salah satunya dari sound healing atau dari aksis stres tadi yang ditanyakan oleh Bapak sebelumnya. Ya, boleh mempelajari tafsirnya, silahkan. Ini maksud paham di sini adalah proses penyembuhan syifa itu bagaimana? Karena kita di luar sana sering mendengar orang nyebutin aja. Al-Quran bisa jadi penyembuh, Al-Quran bisa jadi sembuh, masa sih gitu kan? Jadi kalau kita sudah paham gini loh jalannya, efeknya dari getaran suara, potensial membran sel, mempengaruhi materi genetik sampai ke inti dan keseimbangan sistem tubuh. Nah, kalau kita paham akan menambah keyakinan kita, dan jangan lupa dirutinkan ya. Setiap hari dirutinkan, karena kalau kita rutin tilawah Al-Quran akan memberikan getaran-getaran yang positif, energi-energi positif untuk sel-sel di seluruh tubuh kita, sehingga sel tersebut tetap pada sistem keseimbangannya masing-masing, sehingga kondisi sehat tetap terjaga. Seperti itu Pak Adi. Ya, dan cukup kalau bagi pemula ya Ustazah, cukup dengan 1 lembar saja ya, yang pada awalnya. 1 halaman penting, juga boleh, gitu ya. Kemudian ditingkatkan, ditambahkan. Ya, baik Ustazah. Nih pertanyaan terakhir nih. Assalamualaikum. Saya Khawli, izin bertanya, bagaimana agar istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran agar bisa menjadi ahlul Quran dan bisa berbagi energi positif ke pasien? Ya, Ustazah. Ya, bagaimana bisa istiqomah dengan Al-Quran? Yang pertama berdoa, ya. Bangun tahajud. Tahajud itu adalah saat-saat doa kita diijabahkan Allah, ya. Dan minta kalau kita dijadikan sebagai ahlul Quran, minta kepada Allah, karena yang membolak-balikkan hati adalah Allah juga sendiri ya. Ketika kita malas, berwudulah, berdoalah, semoga kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Bagaimana bisa istiqomah? Paksa ya, paksa diri ya, setiap hari harus membaca Al-Quran ya, walaupun malas tetap dipaksa, karena sudah dituliskan di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu ya. Jadi jangan dengar nafsumu. Malas itu adalah bagian dari nafsu. Nafsu itu bagian selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Malas itu buruk ya. Jadi paksa diri untuk selalu berada dalam kebaikan. Misalnya malas membaca Al-Quran, paksa, ambil Al-Quran, buka ya. Pernah saya mendengar kalau setiap hari hendaklah membaca Al-Quran. Kalaupun tidak kamu membaca, peganglah Al-Quran ya. Saking segitunya agar setiap hari kita bisa bersama Al-Quran, seperti itu. Ya. Dan kalau kita sudah menjadi ahlul Quran ya, setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan bisa berbagi energi positif kepada pasien ya, membaca Al-Quran, memaknai tafsirnya ya setiap hari. Tidak perlu terlalu banyak, tidak perlu sampai 1 juz, tidak perlu ya, 1 halaman saja, kemudian ditingkatkan menjadi 1 lembar, itu sudah sangat baik. Yang penting adalah dawam. Kalau dalam hadis Nabi itu dawam itu artinya rutin, dirutinkan, insya Allah akan menjadi ahlul Quran. Demikian Ismatun Nisa. Ya Ustazah, mungkin pas awalnya harus betul-betul kita paksa diri, tapi insya Allah dengan mengiringnya waktu ya kita dapat kelezatannya sendiri insya Allah. Tapi ya, kuncinya di istiqomah insya Allah. Paksa diri untuk pada kebaikan. Iya betul. Baiklah Ustazah, kayaknya ini udah nggak masuk lagi pertanyaannya, udah pada akhirnya. Jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah dan juga kepada Ustazah Budi.